Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, baik dari nikmat-nikmat dunia, sehat badan, senantiasa dalam keadaan aman, dan kecukupan rezeki. Bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di sore hari ini tentu saja tidak luput dari izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul sejenak ya di tempat yang penuh berkah, di majlis, di antara majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu dalam rangka mencari perkara utama yang harus kita cari, ya, mencari perkara utama yang wajib kita cari. Apa itu? Ilmu, ya. Karena kita hidup di dunia harus berilmu. Sekali lagi, karena kita hidup di dunia harus berilmu. Kalau hidup di dunia tanpa berilmu, apapun aktivitas kita maka akan keliru. Sekali lagi, kalau kita hidup di dunia tanpa berilmu, maka apapun aktivitas kita ya akan keliru. Karena ilmu adalah cahaya, ilmu adalah petunjuk, ilmu adalah penerang jalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu subhanallah, kalau kita perhatikan agama kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan awal pertama wahyu, sekali lagi, Allah ketika menurunkan awal pertama wahyu, maka turun wahyu pertama penjelasan tentang ilmu. Iqra, baca, telaah, kaji. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
setelah mani. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah, kaji, telaah. Wa rabbukal akram, dan muliakanlah Rabb. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan al-qalam, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan, mentaklim manusia dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Subhanallah, sampai ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan wahyu pertama bersinggungan dengan ilmu. Kenapa? Karena perkara utama yang wajib kita dahulukan adalah ilmu. Awal wajibin al-abidi, kewajiban pertama atas seorang hamba yaitu menuntut ilmu. Merubah status ya Pak? Jangan merubah status WA terus. Status pribadi pun harus dirubah. Status pribadi, hukum asalnya kita ini tidak berilmu. Keluar dari perut ibu kita masing-masing tanpa ilmu. Lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 78. Kata Allah, wallahu akhrajakum, Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah keluarkan dari kalian dari perut ummi-ummi kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak berilmu sedikit. Itu hukum asal kita. Itu status awal kita. Gimana Pak? Statusnya mau begitu terus atau mau dirubah? Hah? Maka kalau WA berubah statusnya di Facebook, ya, maka status hidup pun harus berubah. Ya, hukum asal kita tidak berilmu. Keluar dari perut ibu kita masing-masing. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita media untuk bisa mendapatkan ilmu. Diciptakanlah, kata Allah, wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah, maka diciptakan pada tubuh diri kalian as-sam', pendengaran, al-absar, penglihatan, wal af'idah, hati. Inilah 3 media untuk merubah status. Ya, penglihatan, pendengaran, hati. Hati untuk memahami, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Ya, yang dipahami, yang dilihat, yang didengar, yang paling utama adalah ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang berilmu. Allah akan memuliakan orang-orang yang berilmu. Sebaliknya, Allah akan menghinakan orang-orang yang tidak berilmu sepanjang masa. Kapanpun, dimanapun, orang yang berilmu akan mulia. Kapanpun, dimanapun, orang yang jahil akan hina. Bahkan kata Ibnu Qayyim, alam itu, alam semesta ini akan makmur ketika yang mengisinya orang-orang yang berilmu. Tapi sebaliknya, alam semesta ini akan rusak ketika yang mengisinya orang-orang yang tidak berilmu. Ya, karena keadaan manusia ketika tidak berilmu, tak luputnya, sebagaimana Hasan Al-Basri mengatakan, laulal ilmu lakana an-nasu kal bahari. Andai kata tidak ada ilmu, maka niscaya manusia akan seperti binatang. Tidak kenal halal haram, tidak kenal hak dan batil,
tidak kenal kepada siapa harus menyembah. Ya, ada nggak ketika nyambat nama selain Allah, ada nggak? Ada. Tawakalnya sama Allah apa sama jimat? Hah? Ada tidak? Ada. Baik. Kenapa terjadi? Karena tidak beriman. Maka ma'asyiral muslimin, sekali lagi ya, perkara yang paling utama dan kewajiban yang paling utama bagi setiap hamba adalah talabul ilm. Karena seluruh hiruk pikuk kehidupannya tidak akan pernah benar tanpa apapun. Antum mau bisnis nggak pakai ilmu, masalah. Mau nikah nggak pakai ilmu, masalah. Mau nikah lagi nggak pakai ilmu, masalah. Ya, apalagi mau ibadah, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, apalagi mau berakidah, berkeyakinan. Ya, kita saksikan survei membuktikan tidak sedikit kelompok muslim berkeyakinan tanpa ilmu. Akhirnya yang satu ngebom, yang satu mencaci maki sahabat, yang satu nyembelih untuk selain Allah, yang satu nyambat nama orang-orang yang sudah wafat dari wali-wali saleh, datang ke kuburan mereka untuk meminta, dan seterusnya. Ya, maka keyakinan pun akan rusak tanpa ilmu. Maka sekali lagi bahwa pokok segala perkara adalah ilmu. Oleh karenanya talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Begitu kan hadis yang sahih. Menuntut ilmu fardu atas setiap muslim. Ya, semoga Allah SWT senantiasa menjaga keistiqomahan kita, semangat ya, dan kesungguhan kita dalam talabul ilmi, yang dengan itu insya Allah kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di akhirat pun surga syaratnya harus pakai ilmu. Ya, siapa yang ingin masuk surga maka harus berilmu. Karena surga tidak diperuntukkan untuk orang-orang jahil, bodoh. Namun surga diperuntukkan untuk orang-orang yang berilmu. Baik, maka sekali lagi bergembiralah. Masalah sebagian antum ada yang datang dari Binuangun. Berapa jam dari Binuangun? 2 jam. Pandeglang. Dari mana lagi? Tetangga pesantren. Di Batu Bata. Masya Allah. Ya, kesini dalam rangka talabul ilmu. Semoga antum termasuk dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuju jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita sepertinya kita akan selesaikan di hari ini. Pembahasan yang fundamental, primer, darurat ya dalam agama kita. Pembahasan yang sifatnya kaidah, asas. Ada 3 asas. Ada 3 asas yang wajib kita dahulukan. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul Islam. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal Islam. Sekali lagi, 3 asas. 3 asas yang wajib kita tegakkan. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal Islam. Dan 3 asas inilah nanti yang akan ditanyakan, Pak.
di kuburan. Ketiga pertanyaan di kuburan. Pertama, man rabbuk? Siapa Rabbuk? Siapa yang kau sembah? Ya. Pertanyaan kedua, ma dinuk? Naon agama? Ya. Apa agamamu? Apa agama yang kau peluk? Man nabiyyuk? Siapa nabi? Setiap Anda, setiap kita pasti tidak mungkin tidak kecuali akan mendapatkan ketiga pertanyaan. Karena setiap Anda pasti mati. Dan setiap yang mati maka akan mengalami alam barzakh, dikubur atau tidak dikubur. Alhamdulillah, yang satu matinya tenggelam di laut, dimakan teri. Yang satu matinya naudzubillah diterkam hewan buas. Yang satu matinya biasa. Apalagi Allah, semoga Allah menjaga kita. Masih hangat cerita saudara kita di Palu mati rame-rame. Yang menguburkan siapa? Bumi sendiri yang menelan. Semoga Allah menjaga kita. Ya. Apapun bentuk mati Anda, cara mati Anda, tetap Anda akan mengalami alam barzakh. Barzakh itu artinya pertengahan antara alam dunia dan alam akhirat sebelum ditiup sangkakala. Maka setiap orang yang mendatangi alam barzakh, di antara keimanan kita dengan hari akhir, iman dengan pertanyaan dua malaikat. Hadisnya dalam Sahih Muslim, hadisnya dalam riwayat Imam Ahmad, dalam Ashabus Sunan, tentang tiga pertanyaan ini. Man rabbuk? Man nabiyyuk? Ma dinuk? Siapa Tuhanmu, Rabbmu? Siapa? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kalau ketiga ini ditanyakan sama antum sekarang, insyaallah semuanya bisa jawab dengan lisannya. Ya, sampai orang-orangnya yang nggak sholat pun sekarang ditanya siapa? Allah. Nabimu? Dari agama mana? Islam. Sholat itu. Pakai jilbab untuk panas. Ya, kalau sekedar lisan yang menjawab bisa. Masalahnya nanti lisan kita ini akan dikunci, Pak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Begitu kata Allah. Hari ini akan aku kunci mulut kalian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan kalian akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kalian akan ikut bersaksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kalian dahulu lakukan di dunia. Ya. Masa muslimin, oleh karena itu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul Islam ini awwalu ilmin, ilmu yang paling pertama, wa aujabu ilmin, dan ilmu yang paling wajib untuk antum ketahui dan didahulu untuk antum ketahui. Makanya Nabi katakan, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk surga. Hadis sahih dalam Sunan Tirmidzi dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, man rabbuk? Raditu billahi rabba. Madinuk? Wa bil islami dina. Man nabiyyuk? Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah.
maka dia wajib masuk surga. Ya. Oleh karena itu ada 3 pokok pembahasan kita yang sedang berjalan mengenal hak-hak Allah. Tinggal sedikit lagi kita selesaikan hari ini. Setelah beres insyaallah nanti akan kita mengenal hak-hak Islam. Ya. Dan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan mengenal hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah hak Rabbmu, kenalilah hak agamamu, dan kenalilah hak Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masa muslimin rahimakumullah, kita ulas sedikit ya poin-poinnya. Sudah sampai mana tuh terakhir yang dijelaskan? Saya lupa ya. Abu Arya, sampai mana terakhir? Baik, kita ulas dulu sedikit dari awal. Pak Bu, tadi apa kata Nabi? Siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, maka dia wajib masuk surga. Begitu juga ya, ketika kita perinci satu persatu. Perinci satu persatu. Pertama Allah, apa kata Nabi? Kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, Sahih Bukhari dan Muslim. Ya Mu'adz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah engkau apa hak Allah? Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa pula hak hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah. Di sini ada hak Allah, ada hak hamba. Hak Allah yang wajib kita tunaikan, hak hamba yang wajib Allah mewajibkan atas dirinya untuk menunaikan. Maka kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, aku tidak tahu. Faqala, maka Nabi menyebutkan salah satu hak Allah dan hak kita yang akan saya garis bawahi nanti ujung hadisnya. Kata Nabi, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya, ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Agar Allah disembah Dia semata-mata, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wala yusyriku bihi syai'a, dan agar tidak disekutukan dengan suatu apapun dari Tuhan-Tuhan yang disembah di alam semesta ini. Ayya'buduhu wala yusyriku bihi syai'a, yaitu agar Allah disembah, diibadahi, ditunduki, ditaati, dan tidak menyembah kepada selain Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu hak Allah, Pak, yang wajib kita tunaikan. Terus hak hamba, Pak. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang Allah akan tunaikan kepadanya, alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a, yaitu Allah tidak akan mengazab. Allah tidak akan mengazab man la yusyrika bihi syai'a, orang-orang yang senantiasa menyembahnya dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Yang ingin saya garis bawahi dari hadis ini bahwa, Pak Bu Ikhwan, al-jaza'u min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amal. Penuhi hak Allah, maka Allah akan memenuhi hak antum. Sekali lagi, penuhi hak Allah, maka Allah akan memenuhi hak antum. Ya, apa hak kita nanti? Hak kita, ikhwan, kata Allah, hayatan thayyibatan, akan Allah berikan antum kehidupan yang indah di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan balas dengan balasan yang lebih dahsyat nanti di hari kiamat, yaitu apa? Surga.
Ya. Nah itu, maka hendaknya kita semangat untuk setelah mengetahui hak-hak Allah untuk menunaikan hak-haknya. Saya sebutkan berapa dulu? Lupa juga. Nanti ada tes ini, ada ujian semester. Baik, kalau gitu saya ulang penyebutannya dan saya jelaskan sisa. Hak yang pertama, ayyubadallah wa la yusyrika bihi syai'an. Ya, hak yang paling pertama, Allah disembah, diibadahi dan tidak disekutukan dengan apa. Hak yang kedua, ayyuta'a fala yu'sa. Ditaati, jangan dimaksiati. Allah agar ditaati. Ya, seluruh perintahnya dan jangan diingkari. Yang ketiga, ayyuzkar, agar senantiasa diingat. Ingat, jangan lupa. Agar senantiasa diingat dan jangan dilupakan. An yuzkar fala yunsa. Terus diingat Allah. Fadkuruni adzkur. Yang keempat, an yushkar fala yukfa. Agar disyukuri, jangan pernah dikufuri. Apa yang keempat? Agar disyukuri. Nah, karena seluruh apapun kenikmatan datang dari mana? Allah. Maka disyukuri. Dan ini sudah kita jelaskan. Kemudian yang kelima, ayyuta'a rasulah. Ya, ayyuta'a rasulah, agar ditaati rasulnya, utusannya. Agar ditaati utusannya. Siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekali lagi yang keempat apa? Yang kelima apa? Ayyuta'a rasulah wa alla yu'bada illa bima syara'a. Agar ditaati rasulnya dan tidak disembah Allah kecuali dengan syariat. Allah tidak diibadahi, tidak disembah, tidak ditaati kecuali melalui tuntunannya dan syariat. Yang keenam, ayyunsara dinah, agar dibela agamanya. Jangan dibiarkan terpuruk. Walaupun Allah Maha mampu untuk membela agama Allah di muka bumi ini, tapi Allah memberikan kesempatan kepada Anda untuk membela agama Allah, agar dibela agamanya. Yang kedelapan, yang ketujuh, ya, ayyuhibba awliya, agar dicintai wali-walinya. Ya, Allah punya wali, Pak, punya kekasih di muka bumi ini, maka tidak boleh kita membenci. Yang kedelapan, ayyubkitu a'da'a, agar dibenci musuh-musuhnya. Allah juga punya musuh, Pak. Ya, Allah punya musuh. Siapa musuh Allah? Syaitan dan para pengikutnya. Ya, khususnya orang-orang yang musyrik dan kafir. Itu adalah musuh-musuh Allah. Maka agar dibenci musuh-musuhnya. Kemudian ayasbiru ala aqdari, yang kesembilan, agar disabari, ya, takdir-takdir, ketentuannya, ya, agar kita bersabar dengan ketentuan Allah. Sabar. Kadang kita ditentukan sakit, bahkan kematian, bahkan kerugian atau kerugian apapun, ketentuan Allah yang kita terima, hendaknya kita ridhoi dan kita sabar. Dan yang terakhir, antuni ba ilaihi ida adna, agar senantiasa kembali kepada Allah bila telah melakukan dosa. Kalau telah melakukan dosa, segera balik.
pintu tobat tidak pernah ditutup kecuali matahari muncul dari mana? Barat. Atau napas sudah nyampe tenggorokan. Selama napas masih di dada, walaupun bengek, selama matahari masih muncul dari timur, sebesar apapun dosa antum, maka hak Allah agar antum kembali kepadanya ketika sudah melakukan dosa. Itulah 10 hak. Ya, 10 hak Allah yang wajib kita tunaikan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kita sudah bahas sampai ke 6. Maka sisa 4 kita akan lanjutkan dan kita selesaikan. Ya, kan insya Allah ini jelas. Ya, ini insya Allah perkara-perkara jelas. 6, tinggal kita saling mengingatkan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketujuh dari hak Allah, Pak, Allah yang katakan dalam surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bila kalian menolong agama Allah, bila kalian menolong Allah, in tansurullah yansurkum, Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan kaki-kaki kalian di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat semisal banyak. Ayat tentang kita wajib menjaga agama. Nabi katakan ihfadillah, ya, jagalah Allah. Maksudnya apa nih jagalah Allah? Allah butuh backing, Allah butuh apa? Satpam. Jagalah Allah maksudnya adalah jagalah agama Allah. Niscaya Allah akan menjaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kewajiban kita terhadap Allah dan hak Allah yang wajib kita tunaikan di antara adalah menjaga agama. Pertama, apa yang dimaksud dengan agama Allah di akhir zaman ini? Apa yang dimaksud dengan agama Allah di akhir zaman ini? Islam. Ya. Selain Islam di hari ini agama syaitan. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hei orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan sempurna. Baik, selain Islam apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti jejak setan. Maka Pak, seluruh agama di hari ini selain Islam agama syaitan. Walaupun sebagian dari mereka dahulunya ada asalnya dari para nabi, namun agama itu sudah expired, plus lagi sudah tercampuri tangan-tangan kotor manusia. Tidak pernah Isa dahulu mempropagandakan agar dijadikan anak Tuhan. Yesus anak Tuhan dari mana itu? Itu adalah otak-otaknya Bulis atau Paulus. Tidak pernah Musa mengatakan Uzair anak Tuhan. Mereka bilang Uzair anak Tuhan. Yahudi, siapa yang tidak tahu sepak terjangnya Nabi Musa sampai dikejar oleh Fir'aun menyelamatkan agama Allah. Ya, sampai hijrah ke Palestina. Dan begitu dahsyat Musa marahnya ketika ada umatnya yang menyembah selain Allah, muncul setelah itu agama yang menamakan agama Musa, tapi mereka mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatil yahudu al-masihu ibnullah, wa qalatin nasara Uzairu ibnullah. Maaf, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah, wa qalatin nasara al-masihu ibnullah.
Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah, padahal Allah lam yalid walam yulad. Maka seluruh agama, ikhwan, seluruh agama yang datang dari seluruh agama di hari ini selain Islam kafir. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Dan surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak akan pernah diterima apapun amalnya, bahwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat pasti akan menjadi orang yang rugi kalau mencari agama selain Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ana minal muslimin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pada mati ya, kata Allah, kecuali ente dalam keadaan Islam, Muslim. Ayat ma'asal muslimin, sementara musuh Islam banyak, ingin grogoti Islam, menghancurkan Islam, ya, mengeluarkan kaum muslimin dari Islam, mengobok-ngobok Islam. Bahkan ma'asal muslimin, ya, terkadang yang merusak Islam bukan hanya dari luar Islam, termasuk dari dalam Islam. Ya, Pak ma'asal muslimin, munculnya sekarang kelompok-kelompok dengan berbagai pemahaman yang kita yakini pemahamannya sesat, itu adalah bagian dari para perusak Islam. Baik. Bahkan Islam yang terjadi di akhir zaman, Islam yang tidak murni, Islam yang kemurniannya sudah mulai terkotori. Islam dicampuri dengan kesyirikan. Islam sih, tapi pas menyembelih buat naik nyerorok itu. Islam sih lempar sesajen di mana, di Palu. Namun ya apa? Islam. Islam sih mintanya ke dukun. Datangnya ke para yang tidak pernah normal. Paranormal. Ya, Islam. Tapi subhanallah, ketika beribadah, ibadah pakai tuntunan siapa? Ya Allah. Ya, kalau kita preteli, Pak, maaf ya, di zaman Hasan al-Basri, Hasan mengatakan, andai kata Nabi sekarang hidup, katanya, tidak ada ibadah yang murni dari Nabi kecuali tinggal satu, yaitu apa? Ngadep kiblat. Yang lainnya sudah terkontaminasi dengan tata cara yang tidak pernah dicontohkan Nabi, dengan tata cara yang tidak disunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, lihat sholat sebagian kaum muslimin, dari mulai takbir sampai salam isinya campur aduk. Dari mulai nggak jadi apa, nggak jadi takbir, usah, sampai muterin tak usah. Ya, dari mana itu, Pak? Tuntunan siapa? Nabi? Cari sampai botak tak akan ketemu. Ya, yang lain. Lain Islam yang juga telah terkontaminasi dengan maksiat. Allah. Makanya punten pisan. Semoga kita tidak berlebihan. Bahwasanya kita mengatakan subhanallah, sulit sekali mencari Islam yang sebenarnya khususnya di negeri ini. Islam yang juga terkontaminasi dengan maksiat. Yang zina muslim, yang minum khamar muslim, yang judi muslim, yang korupsi muslim, ya, yang enggak salat muslim juga. Baik, yang tidak berjilbab
muslimah juga. Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam agama yang hak Islam, dan yang kedua Islam yang dahulu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangun di atas dalil. Maka kita wajib menjaga Islam. Pak, pertama, wajib menjaga Islam pada diri antum sendiri. Itu yang paling pertama. Jaga Islam pada diri antum. Jangan sampai goyah secara akidah, secara ibadah, secara muamalah. Ya. Yang kedua, menjaga Islam dengan jihad. Dengan apa? Jihad. Tapi kita ini kadang-kadang kalau dengar jihad, mindsetnya kemana? Darah ya. Darah lah. Ibnu Qayyim mengatakan jihad itu terbagi dua. Ada jihad bil hujjati wal bayan, ada jihad bis sayfi was sinan. Ada jihad dengan hujjah, dengan penjelasan dalil. Jihad dengan dalil dan penjelasan dakwah. Yang kedua ada jihad dengan pedang dan tombak. Ya, dulu ceritanya pedang tombak, sekarang dengan bom. Baik. Apa tujuan utama kedua jihad ini? Tujuan utama kedua jihad ini li'ila'i kalimatillah. Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, berjihad untuk agar kalimat Allah tinggi menjulang, la ilaha illallah, maka dia jihad Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Masa muslimin, ya. Nah, jihad yang pertama jihad dengan hujjah, dengan dalil, dengan penjelasan. Dan ini jihad yang di saat ini berlaku untuk kita di negeri ini. Antum mau bawa bom kemana? Mau bawa tombak kemana? Mau bawa golok kemana? Ya, antum mau memerangi siapa di sini? Sementara Islam dirusak dengan syiriknya dimasukkan, dengan bid'ahnya, dengan maksiatnya, dengan budayanya. Ikhwan, maaf ya, kalau statement Islam Nusantara tegak di negeri ini, maka akan muncul kekufuran dahsyat. Kalau Islam Nusantara, Islam yang dirujuk kepada budaya Nusantara, muncul di negeri ini, betul-betul akan muncul musibah besar. Jadi antum nggak boleh melarang orang ziarah kubur, minta-minta, itu Islam Nusantara. Atau nggak boleh melarang orang, maaf ya misalkan, maaf ya setelah kematian 7 malam mengadakan ritual yang tidak pernah datang dari Nabi. Awas hati-hati atau di penjara. Itu Islam Nusantara. Ya, barangkali wanita tidak boleh memakai jilbab besar. Karena jilbab Nusantara yang mana? Apalagi pakai cadar, Pak. Ya, atau memakai celana di bawah di atas letak kaki, wah diatur ditembak nanti. Itu bukan celana Nusantara. Semua akan disandarkan kepada budaya. Maka standar Islam di negeri ini budaya nenek moyang, leluhur. Ini musibah. Diam. Nah. Maka kita harus berjuang untuk menegakkan agama Allah, dan kesempatan masih terbuka di negeri ini. Alhamdulillah. Dai tidak ditangkap, dakwah dibolehkan. Ya, maka ambil kesempatan masih. Dakwahkan, menulis, mengkaji, dan kita pun talabul ilm, adakan kajian-kajian agar Islam senantiasa terjaga di muka atau di bumi yang kita cintai. Dakwah, ya, itu adalah jihad. Yang kedua jihad dengan pedang. Tapi jihad dengan pedang ini ada fikihnya. Ya, tidak
tidak sembrono. Sekarang kan banyak orang jihad bawa pedang, bawa bom, ya. Bahkan sebelum orang mati dia dulu mati duluan. Kenapa? Karena bomnya ditaruh di perutnya. Ya, ini main-main. Ini mati syahid apa mati sangit? Mati syahid. Ya, nah bom sini meledak sana. Na'udzubillah. Bukan seperti itu jihad. Ya, dan itu bukan bagian dari jihad. Ya. Masyaallah muslimin, maka di hari ini, maaf, wasilah membela agama Allah dengan dakwah. Ustaz, saya bukan ustaz, gimana mau dakwah? Akhi, pertama dakwah bukan hanya tugas ustaz. Yang kedua, dakwah tidak mesti dengan lisan. Antum mencontohkan, masya Allah. Dari mulai mencontohkan itu sudah bisa dakwah. Contohkan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, muamalah yang baik. Antum tidak ikut bid'ah saja, antum sudah dakwah. Antum tidak lagi keliling-keliling Banten diajak sama ustaz di komplek antum, itu sudah dakwah. Tapi tetap akhlak kita, muamalah kita tetap kita muliakan. Kemudian ikhwan, antum ada punya rezeki, bagikan buku, kaset, ya, atau ajak dia ngaji, datang ke kajian-kajian ilmiah yang isinya adalah sunnah Nabi SAW dan seterusnya, itu dakwah. Subhanallah Pak, dasar Pak utama dakwah ini. Kata Nabi SAW, man da'a ila hudan. Siapa yang menunjukkan manusia ke jalan hidayah, siapa yang bisa mendakwahi seseorang sehingga dia mengikuti jalan hidayah karena sebab kita, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah, maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Antum mengajak orang ngaji ke sini, masya Allah, antum dapat pahala, dan orang yang ngaji itu karena antum ditransfer 100% pahalanya buat antum. Makanya jadi panitia kajian ini beruntung Pak. Cuma panitianya juga harus ngaji. Ya, betul, masya Allah. Ya, ajak manusia. Yuk, apa yang kita miliki, ikhwan, harus berputar otak antum. Saham apa yang saya bisa berikan untuk tegaknya agama Allah? Karena di antara hak Allah menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Nulis, ya, bahkan nulis itu nggak mesti nulis buku. Sekarang tulis itu bisa nulis di WA, bisa nulis status, yang isinya masyarakat dakwah, atau minimal lanjutkan broadcast. Semua adalah dakwah. Intinya membela agama Allah di hari ini dengan dakwah. Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin. Kalian itu umat terbaik. The best, umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika tegak di tengah kalian amar ma'ruf nahi. Ngeri ya Pak. Semoga ya, tapi memang itulah sunnatullah. Saya jelaskan di beberapa majelis perkataan Aisyah tentang gempa bumi, longsor, tsunami. Ketika Aisyah ditanya, ya Ummah, hadisna ani zilzal, Ibu, kata Anas, tolong ceritakan kepada kami tentang gempa bumi. Kenapa sih ada gempa bumi? Maka kata Aisyah, idza sabaha zina, kalau zina sudah merajalela, wa syaribul khumur, kalau khamar sudah diminum, narkoba dan sebagainya, wa darabu bil ma'azif, dan apabila kata Aisyah alat musik sudah dipukul, wa takhadul qainayat, dan apabila biduan-biduan sudah disewa, gharallahu fisam, maka Allah yang di langit cemburu, buminya dipakai maksiat. Faqala, maka Allah berkata lil ardi, kepada bumi, tazalzili, bergetarlah engkau.
Idza zulzilatil ardu tazalzili. Gempalah. Perintah Allah kepada bumi, cemburu. Allah cemburu buminya dia ciptakan untuk diibadahi, untuk beribadah. Tapi dipakai maksiat, tazalzili, gempalah kau. Baik, lalu kata Aisyah, apabila mereka berhenti, maka Allah perintahkan berhenti. Apabila mereka lanjut, maka Allah perintahkan bumi itu membinasakan mereka. Lalu Anas bin Malik bertanya, atau laki-laki bersama Anas, ya ummah, amau'idatun aw adabun. Gempa itu ketika terjadi, itu nasihat atau adab? Nasihat atau adab? Faqala, maka dijawab oleh Aisyah, faqalat mau'idatun wa rahmatun lil mu'minin wa adabun wa nakalun lil kafirin. Gempa itu ketika terjadi, nasihat dan rahmat bagi orang yang beriman dan azab bagi orang kafir. Ya, rahmat nasihat bagi mereka dan nasihat bagi kita. Rahmat bagi mereka. Coba kalau nggak digempa, nggak dimatikan, akan terus maksiat, akan terus tambah dosanya. Dan ada bagi orang kafir. Dan subhanallah Pak, ya jenis adabnya sama. Adab dari dulu gitu-gitu aja. Ya, lihat kaum Nabi Lut, ditenggelamkan kampung-kampung Nabi. Semua dibalikan dulu, yang atas di bawah, yang bawah di atas. Diam kaum Ad, kaum Samud. Ya, lihat Fir'aun, bagaimana Allah melakukan Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun. Allah katakan dalam surat Al-Ankabut, wa kullan akhadna bidzanbihim. Setiap mereka kami hukum dengan disebabkan dosa mereka. Setiap mereka kami hukum disebabkan dosa mereka. Faminhum man arsalna ilaihim hasiba. Sebagian mereka ada yang kami hujani dengan hujan batu. Wa minhum man fasaqna man akhadathum musayhah. Sebagian mereka ada yang dihancurkan dengan halilintar. Wa minhum man aghraqna. Sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan. Wa minhum man khasafna bihil ard. Dan sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan ke bumi. Wa ma zalamahumullah. Ketika itu terjadi, Allah tidak pernah menzalimi mereka. Wa ma zalamahumullah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka sendiri yang zalim. Sudah dikasih peringatan, jangan homo, malah jadi lagi bete. Sudah diingatkan jangan zina, sudah diingatkan jangan judi, innamal khamr wal maisir wal ansab. Khamr, maisir, ansab, judi, mengundi nasib, rijsun min amali syaitan fajtanibu. Itu najis, perbuatan syaitan, tinggalkan. Sudah diingatkan jangan makan riba. Oh, bisnisnya riba. Sudah diperingatkan agar menutup aurat. Oh, aurat dibuka. Sudah diperingatkan agar nyembah Allah, malah banyak melakukan kesyirikan. Sudah diperingatkan suruh mengikuti tuntunan Nabi, malah dihinakan tuntunan Nabi. Maka Allah cemburu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, siapa yang bisa menyelamatkan umat ini kalau tidak ada penolong agama Allah? Maka umat akan terus di atas kesyirikannya. Umat akan terus di atas kebid'ahannya. Umat akan terus di atas kemaksiatannya. Kalau Anda tidak teriak menyelamatkan mereka dari hubungan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ya, makanya ikhwan, manusia termulia di alam semesta ini, manusia yang mengikuti jejak tugas Nabi. Apa itu? Dakwah. Menyampaikan kebenaran hak. Maka jangan pasif terhadap agama. Jangan diam aja. Ayo berpikir, putar otak. Apa saham yang saya bisa berikan untuk agama ini? Antum jadi panitia kajian, itu sudah bersaham. Antum beli buku, satu buku tata cara sholat Nabi, antum sudah bersaham. Antum sudah broadcast
tentang dakwah Islam, isinya sunnah, tauhid dan sebagainya, antum sudah punya saham. Maka jangan pernah pasif dalam agama ini. Allah katakan intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Tapi kalau kalian pasif-pasif saja, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, santai saja, bahkan naudzubillah, bahkan sebaliknya antum malah ikut-ikutan. Orang syirik ikut syirik, orang bid'ah ikut bid'ah, orang maksiat ya nyaman dengan maksiat itu ya, kita termasuk yang terlarang. Nah, maka masyarakat muslimin sekali lagi bahwa di hari ini wasilah menjaga agama Allah, menolong agama Allah yang paling hebat dakwah dengan berbagai medianya. Dakwah itu nggak mesti begini terus ya Pak. Nanti bisa ngajar tadi, bisa nulis buku, bisa broadcast sekarang, bisa bagikan buku, bagikan kaset. Ya, kami punya program dalam waktu dekat ini sebar parabola untuk masyarakat awam di kampung. Insyaallah ya, dalam waktu dekat. Kami juga punya program, kalau antum mau ambil silakan, tebal khatib Jumat. Silakan dari Riyadhus Shalihin. Tebar asatid untuk kajian untuk loksok. Ya, silakan dimanfaatkan. Ya, maka semoga dengan itu insyaallah kita bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala, karena di antara kewajiban kita menolong agama. Ihfazillah, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Jaga Allah maksud para ulama, jagalah agama Allah. Ya, jadi antum ini harus jadi tentara Allah. Ya, kunu ansarullah. Jadilah kalian ansarullah. Banser bukan ansarullah. Banserap bukan ansarullah. Ya, ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Ya, jangan pasif ya. Lanjut. Yang ke-8, an yuhibbu awliya'ah, dan kita lanjut dengan yang ke-9, ayyubghidha a'da'a. Wajib mencintai wali-wali Allah. Ya. Kekasih-kekasih Allah Pak, jangan dibenci. Baik dengan lisan, perbuatan, termasuk hati. Ya, termasuk hati kita harus bersih dengan wali-wali Allah. Jangan ada kedengkian, jangan ada hasad, jangan ada kebencian. Ya, tapi sebaliknya kita ingin senantiasa kebaikan. Ta'am Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 17, wal mu'minuna wal mu'minat. Mukmin laki-laki dan mukmin wanita, ba'duhum awliya'u ba'd. Satu sama lain adalah saling mengasihi, saling mencintai, tepok seliro, dede, saling menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa saling amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuqimunas shalah, mereka pun senantiasa menegakkan salat. Wa yu'tuna zakah, mereka pun senantiasa bayar zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka juga senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu semua orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah. Pak, ada sebuah hadis Pak. Hadis ini barometer kecintaan antum kepada saudara. Dan sekaligus hadis ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran akhlak, muamalah, interaksi yang baik. Apa kata Nabi dalam hadis yang sahih, Sahih Bukhari Muslim? La yu'minu ahadukum. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian. Kalian tidak dianggap beriman. Maksudnya di sini tidak dianggap beriman bukan kafir,
tapi iman kalian ngedrop, iman lemah, imannya ecek-ecek, plastrik. La yu'minu ahadukum, kalian tidak dianggap sempurna iman hatta yuhibba li akhihi, sampai mencintai saudara. Saudara siapa nih Pak? Kakak kandung apa adik kandung? Lah. Akhi di sini al-muslimu akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Muslim saudara muslim. Sesungguhnya orang beriman itu saudara. Sampai dia mencintai saudaranya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sudah beres Pak, tegak hadis itu beres. Antum mau mukul orang, pikir dulu, aku kalau dipukul enak nggak ya? Nggak enak, ya udah jangan. Antum mau gunjingkan orang, kalau antum digunjingkan enak nggak ya? Nggak enak juga, ya udah. Ya mau mengambil hak orang lain, hartanya, kehormatannya, memukul saudaranya, menghina, mencaci, memaki. Kira-kira kalau itu dilakukan kepada antum, enak tidak? Tidak, ya sudah. Orang lain mungkin enak. Tapi antum mau mengucapkan salam, mikir, kalau orang mengucapkan salam sama aku enak gak? Enak, aku ucapkan. Antum mau infak, kalau orang-orang infak hadiah sama aku, senang gak? Senang, aku juga kasih hadiah. Ya, antum berkata-kata lembut, halus, berwajah ceria. Kalau orang-orang senantiasa berkata lembut, halus, wajahnya senantiasa ceria, nyaman tidak antum? Nyaman, antum juga lakukan itu. La yu'minu ahadukum, perhatikan. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Makanya Pak Punten, hadis ini guru akhlak. Saya ingin tanya, siapa guru akhlak? Woi, siapa guru akhlak? Antum sendiri. Antum bisa menjadi guru untuk akhlak. Mau ngomongin orang, enak gak ya kalau aku diomongin? Gak jadi. Mau bakhil ke orang, kalau aku dibakhilin enak gak? Gak jadi bakhil. Jadi belajar akhlak dari diri sendiri. Perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Jauhi keburukan untuk orang lain sebagaimana orang lain kita tidak ingin orang lain melakukan keburukan kepada kita. Baik. Maka secara umum ikhwan wajib mencintai wali-wali Allah. Pertanyaan, siapa wali Allah itu? Ya. Disebutkan di dalam ya. Dalam surat Yunus ayat 12, ayat 62. Apa kata Allah? 62 63. Siapa wali Allah? Allah katakan ala inna awliya Allah. Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Wali-wali Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman serta mereka pun bertakwa kepada Allah. Itulah wali Allah. Seluruh mukmin dan dia pun bertakwa kepada Allah, maka itu wali Allah. Terus Ustaz, kami ini, saya ini wali Allah bukan? Ya. Kenapa tidak? Kalau antum beriman dan kalau antum pun takwa sama Allah, antum wali Allah. Hanya saja derajat perwalian ini berbeda-beda sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan. Baik. Bahasa muslimin, orang-orang yang dicintai terbagi dua.
Satu, dicintai secara mutlak. Tidak boleh dibenci, Pak. Benci kafiran tuh. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Kelompok manusia yang dicintai secara mutlak al-anbiya, para nabi. Para nabi. Antum benci nabi siapapun, walaupun selain Muhammad SAW, benci Nuh, benci Isa, lah. Makanya agama ini agama adil, mencintai seluruh nabi, walaupun yang diikuti hanya Muhammad. Adapun mereka, kapan Pak Yahudi dibilang kafir? Ketika muncul Isa, karena dia tidak mau beriman dengan Isa. Ya, bahkan mereka berusaha membunuh Isa. Kapan orang Nasrani dibilang kafir? Ketika muncul Muhammad. Kata mereka tidak mau mengimani Muhammad, padahal Isa memerintahkan untuk mengimani Muhammad. Adapun kita, kita mencintai seluruh, makanya iman billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulihi wa rusulihi, dan iman kepada seluruh rasul, bukan hanya Muhammad SAW. Maka tidak boleh mencintai. Yang kedua, kelompok manusia yang wajib dicintai secara mutlak sahabat, dengan nas Quran dan Sunnah, dengan dalil Quran dan Sunnah. Siapa yang membenci satu saja dari sosok sahabat, maka dia fasik, bahkan bisa keluar dari Islam. Makanya kata Nabi, la tasubbu ashab, jangan kalian cela sahabat. La tasubbu ashab. Kata Nabi, la yuhibbul ansar illa mu'min. Dan Sahih Muslim, tidak ada yang mencintai Ansar kecuali dia mukmin. Wala yubghituhum illa munafiq. Dan tidak ada yang membenci Ansar kecuali munafik. Pak Bu, kalau Ansar saja dibenci munafik, gimana Muhajirin? Sementara Muhajirin lebih unggul daripada Ansar. Pejuang-pejuang hebat, pejuang pertama dalam Islam Muhajirin. Makanya Allah banyak sebutkan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dahulukan. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah sebutkan Muhajirin terlebih dahulu daripada Ansar. Kenapa? Karena Muhajirin punya nilai juang lebih. Mereka tinggalkan hartanya, keluarganya, ya, kampung halamannya, kota Mekah, membela Nabi dari awal. Ketika Nabi dicerca, dimaki, bahkan diusahakan dibunuh sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau membenci Ansar saja munafik, bagaimana membenci Muhajirin? Makanya cucuk Syiah, mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasul. Karena mereka membenci wali-wali Allah. Ya, wajib antum cintai para nabi, Muhammad apalagi, dan wajib kita mencintai para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, kemudian di antara yang wajib kita cintai al-ulama, para ulama. Tapi ulama di sini ulama ahli sunnah. Ulama yang menebarkan kebenaran di atas tuntunan yang sahih dari Nabi SAW. Ya, karena masalahnya Pak, di akhir zaman Nabi yang mengabarkan akan muncul predikat itu, tapi mengajak kepada kesesatan. Di antara huru-hara akhir zaman kata Nabi, akan muncul du'atun dalam Sahih Bukhari, akan muncul da'i yad'una ila abwabi jahannam, yang mereka mengajak kepada pintu neraka jahannam. Da'i ngajak kepada bid'ah, da'i ngajak kepada kesyirikan, bahkan tidak juga sedikit da'i yang mengajak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama Ahlussunnah, Pak, ingat kata para ulama bahwasanya luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama beracun. Dagingnya ulama beracun.
Antum jangan main-main membenci ulama, karena kata Nabi, dengarkan kata Nabi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wa ahlal ard hatta al-namlatu fi juhriha wal hutu fi jawfil bahr. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, sampai semut-semut di lubangnya, sampai seluruh ikan di lautannya, la yusalluna ala muallimin nasil khair, mereka senantiasa berdoa untuk para ulama yang senantiasa mengajarkan kebaikan di tengah manusia. Hati-hati. Kalaupun mereka tidak maksum, maka banyak yang memintakan ampun untuk mereka. Kalaupun mereka tidak maksum, karena tidak ada yang maksum. Walaupun Imam Syafi'i sekaliber Imam Syafi'i, tidak ada yang maksum. Malik, Ahmad, Abu Hanifah, di kalangan ulama-ulama Ahlussunnah atau ulama-ulama mutakhirin, maka jangan pernah menggunjing ulama. Pak, gunjing tetangga haram. Gunjing ulama lebih dahsyat. Ya, gunjingkan rekanan kerja haram. Ya, menggunjingkan ulama lebih dahsyat. Hati-hati, daging ulama itu beracun, begitu kata para ulama. Bagaimana tidak? Ya, karena mereka dibela oleh Allah, dibela oleh Rasulnya, bahkan dibela oleh seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, sampai ikat map itu ternyata lagi minta ampun untuk ulama. Betapa banyak orang yang menghinakan ulama di hari ini. Ya, tapi kembali standar ulamanya, ulama yang betul-betul Rabbani, ulama Ahlus Sunnah, yang mengajak manusia ke jalan agama yang hak yang dulu diajak, dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, Pak, yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat yang wajib antum cintai, as-salihin minal mu'minin, orang-orang yang saleh dari kalangan orang yang beriman. Insyaallah. Saleh, akidahnya lurus, ibadahnya masya Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi, akhlaknya mulia, jenggotnya panjang kan, dibilang teroris, dibilang Wahabi, lah, ya Allah, ya, dihina, dicaci, dimaki, pakai jilbab besar sedikit, kelebihan bahan, pakai cadar, ninja tori, gitu. Dihina, la haula wala quwwata illa billah, ya, lah. Maka kita wajib mencintai orang-orang saleh dari kalangan mukminin. Kenapa? Karena mereka mencintai Allah. Maka cintailah mereka karena kecintaan mereka kepada Allah. Jangan ada hasad dengan mereka. Ya, ulah sok ngomong ke, jangan suka dikunci. Ketika ada aib, dibongkar apa ditutup? Ditutup aib mereka. Jangan dibuka, kasihan saudara kita. Ya, kalau ulama saja tidak masuk, apalagi orang awam. Tapi dia saleh, tahajudnya masya Allah, duhanya masya Allah, Senin Kemisnya jangan tanya salat wajibnya, infaknya, ya, akhlaknya mulia, jangan diguncingkan, jangan dicaci, jangan dimaki. Hati-hati, itu akan berbalik kepada antum. Ya, kedoliman itu akan Allah balas. Kalaupun mereka lemah tidak bisa membalasnya. Bersihkan hati kepada orang yang saleh dari saudara-saudara kita. Bersihkan lisan kepada orang saleh dari saudara-saudara kita. Jangan mencaci mereka, jangan mengganggu mereka. Bahkan ikhwan, wajah pun usahakan senantiasa ceria dengan mereka. Jangan bermuka pasang, cemburu. Salah pun enggak diucapkan. Nah, ini Pak, wajib dicintai.
Ini secara mutlak para nabi, siapa lagi? Para sahabat, siapa lagi? Ulama. Ulama yang mana nih? Ulama Ahlus Sunnah. Yang ketiga, orang-orang saleh dari kalangan orang yang beriman, wajib untuk cinta. Iya. Ya, orang-orang ulama itu tabi'in semua setelah para sahabat. Ya, lanjut. Yang kedua, Pak. Yang kedua, yang dicintai tidak mutlak. Siapa mereka? Para pelaku maksiat dari orang yang beriman. Para pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin. Yang satu muslim, mukmin, muslim, tapi terjerumus kepada kesyirikan. Yang ini pakai jimat, yang ini kedukun, yang ini nyambat si Abdul Qadir Jailani, yang ini nyembelih buat Neng Nyiroro Kidul, ya, yang ini macam-macam Pak. Ya, ya Allah, yang ini punya ilmu kebal, ilmu bisa terbang pakai layar air. Atau sebagian mereka melakukan bid'ah. Ya Allah. Ya, yang ini puasa 40 hari nggak makan nasi, nggak makan ikan. Nah, yang ini masya Allah masih semangat maulidan. Yang ini masya Allah ya masih melakukan ibadah di luar tuntunan bid'ah. Dan bid'ah ini maksiat kedua serta syirik. Atau saudara kita muslim, KTP-nya yang ini korupsi, yang ini naudzubillah zina, yang ini minum khamar, yang ini jadi alay, yang ini jadi jablay. Macam-macam, yang ini tidak berjilbab, tidak menutup aurat. Muslim, saudara kita. Maka wajib kita cintai. Dia seagama dengan kita, seakidah dengan kita. Dia masih memungkinkan diampuni oleh Allah, dan dia masih mungkin masuk surga. Tapi jangan pernah melegitimasi perbuatan maksiat. Syiriknya, bid'ahnya. Lalu bagaimana sikap kita? Cintai dia. Karena dia seorang muslim, maka halangi dia, dakwahi dia, nasihati dia agar keluar dari maksiat-maksiat yang dia lakukan. Maka kita harus mencoba berusaha mengeluarkan dia karena kecintaan kita kepadanya. Karena dia muslim masih syirik, muslim masih bid'ah, muslim masih maksiat. Keluarkan, kasihan. Jangan sampai dia masuk neraka gara-gara maksiat dia. Maka kita harus berusaha bagaimana dengan cara yang baik untuk menyelamatkan dia dari maksiat. Bahkan terkadang Pak, sampai pada tahap Anda tidak menyalaminya kalau diindikasikan dengan cara itu dia bisa balik ke jalan Allah. Dihajar. Jadi hajar itu hajar, tinggal bukan hajar, hajar. Tinggalkan, tidak disalami, tidak disapa, tidak dikunjungi. Setelah dinasihati dan nasihatkan tetap aja dia maksiat, maka kalau memang ada maslahat ketika ditinggalkan dia mau balik sadar, tinggalkan dia sampai dia sadar. Aku tidak akan nyalami engkau sampai engkau tinggalkan maksiat. Boleh. Itu dari cinta. Dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita. Ini yang terang kita. Ya, pemerintah kita didoakan. Itu muslim Pak. Jokowi itu muslim, pemimpin. Ya, fulan itu muslim, pemimpin kita. Yang ngatur urusan bensin antum, yang ngatur urusan jalan antum, yang ngatur urusan listrik antum, bahkan urusan haji dan umroh antum. Negara ini beres kan kalau ada pemerintah. Terlepas kedoliman, kemaksiatan, tapi mereka otaknya berputar bagaimana mustahil ingin menghancurkan negaranya, ingin memperbaiki negaranya. Dan dia muslim, maka wajib kita hormati, kita muliakan.
Ya, dan kita doakan mereka. Tapi jangan pernah kita meridhoi kemaksiatannya, mengikutinya. Tetap, tapi dengan cara apa? Kita nasihati mereka dengan cara yang ya. Maka itu terbagi dua. Sekali lagi, ada wali Allah yang wajib ditaati secara mutlak, ada wali Allah yang tidak ditaati, dicintai secara mutlak. Paham tuh? Paham tuh? Paham ya? Lanjut Pak. Satu lagi. Berarti ini belum selesai nih hari ini. Ingatin ya. Karena sampai jam 5 ini maghrib maju nih Pak. Majib tinggal 58 menit lagi. Ya. Yang terakhir di perjumpaan ini, an begitu ada agar antum membenci musuh-musuh Allah. Membenci musuh-musuh Allah. Pak ikhwan, lihat Allah adakan di akhir surat Al-Mujadilah ayat 11 kalau tidak. Akhir surat Al-Mujadilah, dengarkan. La tajidu qauman, tidak seyogianya ada satu kaum, tidak seyogianya, tidak boleh ada satu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang dia telah menyatakan cinta kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah, lalu dia mencintai musuh-musuh Allah. Walau kanu abahum, walaupun musuh Allah itu abahnya sendiri, au abna'ahum atau anaknya sendiri, au ashiratahum atau keluarganya sendiri. Maka lihat kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tattakhidu bitanatan min dunikum, jangan kalian mengambil penolong-penolong dari musuh-musuh kalian. Musuh-musuh Allah bukan dari bangsa atau dari agama kalian. Ya. Makanya sempat ribut tuh Pak. Ayat kemarin surat Al-Maidah ayat 51 ya. Sempat ribut. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu yahuda wan nasara awliya. Ya. Yang bikin ribut surat apa kemarin? Al-Maidah ayat 51. Sampai alay tahu Pak Al-Maidah sekarang. Iya. Saking gencarnya Allah memunculkan, siapa yang memunculkan ayat itu? Allah ingin menyadarkan bahwasanya di sana ada wala dan bara, ada cinta dan benci, ada makhluk, ada manusia yang wajib kita cintai, ada manusia yang wajib kita benci. Ada wala dan bara, dan itu akidah kita. Yaitu Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Hai orang beriman, kata Allah, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani awliya, kekasih-kekasih kalian, teman akrab kalian, pemimpin kalian. Itu semuanya tafsiran yang berbeda, satu makna. Kekasih, wali, awliya, teman akrab kalian, atau pemimpin kalian. Ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka memimpin atau mencintai sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum, kata Allah, siapa di antara kalian yang mencintai mereka, fa innahu minhum, maka kalian termasuk golongan mereka. Tidak boleh. Ya, maka kita wajib benci. Di mana benci itu? Di sini nih Pak. Benci dengan orang-orang, dengan musuh Allah. Tapi tentu saja nanti prakteknya ada fikihnya. Ini penting nih. Jangan nanti keluar dari majelis Ustaz Fahrudin mau bom ke gereja lah. Nanti ada fikihnya. Benci di sini, prakteknya ada fikihnya. Karena kafir itu sebelumnya. Siapa musuh Allah itu? Maka musuh Allah yang mutlak wajib kita benci. Hati kita tidak pernah boleh ada cinta, adalah orang-orang kafir, non muslim.
walaupun itu abah antum. Hati kita tidak boleh cinta. Bagaimana antum cinta sama mereka sementara mereka musuh Allah dan mereka tidak pernah mau tunduk kepada Allah? Imam Ahmad kalau melewati orang kafir berpapasan sama orang non-muslim, Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya, Imam Ahmad kalau berpapasan dengan orang kafir, dia tundukkan pandangan. Ditanya Imam Ahmad, kenapa Imam? Kan dia bukan awewe, lelaki. Kan bukan wanita, laki-laki, kenapa kau tundukkan pandangannya? Kata Imam Ahmad, mataku tidak sudi untuk melihat kening yang tidak pernah sujud kepada Allah. Mataku tidak mau aku lihatkan kepada kening yang tidak pernah sujud kepada Allah. Makanya dengarkan surat Al-Ahzab di akhir. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, itu para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, sangat keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan sangat sayang kepada sesama mereka. Kepada orang muslim keras, kepada orang kafir lembeklah. Namun benci itu urusan hati, fikihnya diatur dalam Islam. Karena kafir pun nanti berbeda-beda, Pak. Ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ada kafir harb. Kafir dhimmi, kafir yang bertetangga dengan kita, tidak saling mengganggu, bahkan mungkin saling memberi terkadang. Kafir mu'ahad, kafir yang punya perjanjian damai. Contoh kita dengan masakan Singapura, kafir tapi punya perjanjian damai. Ada yang ketiga kafir musta'man, kafir yang datang ke negeri ini minta aman. Dulunya dia memusuhi, lalu minta aman, minta perlindungan. Maka kata Nabi, ketiga kafir ini tidak boleh diganggu. Ya, man ada dhimmiyan, siapa yang menyakiti kafir dhimmi yang bertetangga dengan antum, faqad adantu bil haqq, maka aku telah izinkan untuk memerangi mereka. Man qatala mu'ahadan, siapa yang memerangi kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai dengan mereka, maka lam yuri raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Makanya perilaku sebagian saudara kita yang punya semangat tapi lebay, berlebihan. Sebelum belum lama di Surabaya, di mana gitu ya, lagi Natalan atau lagi sholat mereka di masjidnya, di di gerejanya masuk cengkir bom. Nah itu bukan PGG. Ada apa salah mereka? Tidak boleh kita zalim selama mereka tidak pernah menzalimi kita. Ya. Nah, kecuali antum ketemu kafir yang nomor 4, namanya kafir harbi. Kafir yang memerangi kaum muslim. Perangi mereka. Ya, menyerang kita, negeri kita, perangi mereka. Tidak ada kehormatan, bunuh mereka. Wa qatilul musyrikina haitsu wajadtumuhum, perangi mereka di mana saja mereka berada. Ya. Maka itu kafir yang boleh kita perangi, kafir yang memerangi kita. Tetapi Pak, baik kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, hatta sampai walaupun kafir itu ummi antum sendiri, wajib benci di hati antum. Lihat Allah katakan dalam surat Luqman, ketika Allah perintahkan kita bakti dengan orang tua, lalu Allah contohkan ada orang tua yang kafir. Apa kata Allah? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun. Kalau kedua orang tua kalian memerintahkan kalian kepada kesyirikan, kepada kekafiran, kepada kekufuran, fala tuti'huma, ojo ditaati. Tidak boleh ditaati. Benci kita dengan perintahnya, walaupun itu abah kita, walaupun itu umur kita. Nyuruh antum ke dukun, nyuruh antum ke keluar dari agama Islam, lah. Tapi kata Allah, walaupun tidak ditaati, dibenci, tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap gauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Maka di sini
benci cinta itu urusan hati. Prakteknya harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Jangan mentang-mentang benci, tadi itu sebagaimana orang-orang yang lebay tadi, masuk ke gerejanya celger dibuang. Hartanya diambil, kehormatannya dihinakan, darahnya dicucurkan, lah tidak boleh. Ya, maka ikhwan itu kelompok manusia yang wajib dibenci secara mutlak. Orang-orang kafir, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Nasrani, wajib antum benci. Walaupun itu bos antum, walaupun itu bos antum yang antum supiri, wajib antum benci. Tidak boleh suka. Makanya tidak boleh kita cekak-cekik dengan mereka. Jangan mereka jadikan sebagai sahabat pena kita. Adapun interaksi bisnis boleh. Antum dagang herbal. Lalu pas itu ada orang Singkoh datang ke Nasrani datang ke ke warung antum. Antum tanya, ente muslim kafir? Kafir. Besar sana kita ambil. Nah, boleh. Antum beli ke dia beli ke antum boleh. Wong Nabi saja Nabi wafat, baju besinya masih tergadaikan di orang Yahudi. Interaksi bisnis boleh. Saling sapa, good morning, selamat pagi. Boleh saling sapa. Saling memberi hadiah boleh, tapi ingat dengan tujuan. Ya, untuk menarik mereka ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah ada kecintaan seujung rambut pun kepada mereka. Karena mereka musuh-musuh Allah. Yang kedua, ikhwan, manusia yang dibenci tidak mutlak. Siapa mereka? Tadi, muslim pelaku maksiat, dibenci maksiatnya. Muslim pelaku syirik, muslim pelaku bid'ah, dibenci bid'ahnya, tapi dia dibenci tidak mutlak. Ada sisi yang wajib kita cintai, yaitu kesamaan kita dalam akidah dan dalam agama. Dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ingetin anak, nanti di kesempatan yang akan datang 2 tema lagi, dan penting 2 tema ini, yaitu menerima takdir Allah dan kembali kepada Allah ketika kita telah berdosa. Ini hak Allah yang wajib kita tunaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita semuanya. Semoga ini menjadi amal saleh bagi kita. Semoga Allah mengangkat derajat kita, memberikan kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah insyaallah menyelamatkan kita dari yaitu neraka, dan kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini ada brosur pondok, mungkin ada yang perlu brosur penerimaan santri baru. Bagaimana cara membersihkan harta jika kita pernah memakai pinjaman bank konvensional? Ya, perhatikan. Bagaimana cara membersihkan harta bila kita pernah memakai pinjaman bank konvensional? Pak Bu, kalau melakukan itu dulunya tidak tahu, nggak ada ilmu, plus nggak tahu bahwasanya minjem ke bank riba itu haram, maka seluruh hartanya bersih. Seluruh hartanya halal selama dia mau tobat dan tidak kembali lagi. Allah katakan, ya, dalam surat Al-Baqarah tentang riba, ya, fa in ja'atkum mau'izatun fantaha falahu masa. Kalau datang nasihat ilmu kepadanya, lalu dia berhenti dari riba tersebut, maka baginya harta yang dahulu dia dapatkan dari riba itu halal. Jadi kalau bisnis ribanya dahulu sama sekali nggak paham, baru tahu kalau bisnisnya itu riba sekarang,
setelah ngaji. Maka yang dulu halal. Tetapi kalau misalkan Anda tuh tahu sih itu haram, cuma kumadai cina kudu ngutang. Gimana lagi harus ngutang ya? Ngutangnya ke bank. Haram, tahu itu haram. Maka pertama Anda wajib banyak beristighfar, bertobat kepada Allah. Yang kedua, infakkan saja sebagian harta Anda sesuai kemampuan Anda. Untuk apalagi kalau antum tahu ribanya berapa, keluarkan ribanya. Ya, ribanya berapa maka keluarkan ribanya. Dan kalau tidak tahu maka infakkan sebagian harta Anda untuk membersihkan harta yang dahulu didapatkan dengan cara riba. Ustaz, melakukan dosa dan kita tobat, tapi kita melakukan dosa lagi, apakah akan diampuni? Ya, tobat lagi. Tapi jangan diprogram. Aku tobat dulu deh, entar dosa lagi. Lah, Pak Bu, jamaah. Kita ini manusia, Pak. Manusia yang terkadang semangat, terkadang letoy. Lagi semangat, masya Allah, semua dosa dia tinggal. Lagi putur, balik lagi. Maka yang penting antum tobat. Tobat itu apa? Tobat itu isinya pertama sedih, astagfirullah, sedih. Yang kedua al-iqla', mencopot seluruh perbuatan maksiat. Copot. Yang keempat al-azm, bertekad kuat tidak akan ingin kembali lagi. Maka bila tobat itu dilakukan dengan 3 perkara ini, sedih, copot, tekad kuat tidak akan kembali, diterima oleh Allah. Setelah sebulan digoda lagi, kegoda lagi, ya udah tobat lagi, terus begitu. Ya, tobat lagi. Karena hampir tidak ada Muslim yang 100% setelah tobat tidak sama sekali melakukan dosa. Katakan antum dulu berzina, lalu antum tobat dari zina, tapi mungkin antum ada dosa yang lain yang antum masih ada merundungi antum. Maka tobat, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tobat nasuha, walaupun berulang-ulang tanpa diprogram, sekali lagi dengan tanpa diprogram. Ya, gitu. Aku tobat dulu deh. Bulan depan ya gimana nanti? Lah. Tidak ada. Ya, tidak ada kecenderungan ingin mengulang. Betul-betul sudah putus hubungan dengan maksiat. Kalaupun dia tergoda lagi, maka hendaknya dia bertobat, terus bertobat. Walaupun 1000 kali terus bertobat. Ya, Allah mengampuni dosa antum selama matahari masih dari timur dan belum sampai tenggorokan nafas kita. Apakah tradisi 4 bulan, 7 bulan hamil ada bid'ah? Na'am, bid'ah 100%. Dan itu budaya Hindu. Ya, itu budaya Hindu. Peringatan anak di perut 4 bulan, anak di perut 7 bulan. Tidak ada sunnah dari Nabi SAW. Ya, dan itu budaya dari Hindu, di mana keyakinan mereka dewa itu menjenguk bayi sang janin di perut ibunya di umur 7 bulan. Dijenguk dewa mereka. Sebagaimana mereka memperhatikan Bali. Tahu Bali tidak? Dari perut ibu itu ada Bali itu. Masya Allah, sebagian mereka ikhwan, ada yang memuliakan Bali itu, dikubur di depan rumah, dikasih lampu. Dan itu ternyata ada ceritanya di agama Hindu, di mana dewa-dewa itu mencari mana bayi tersebut, maka dikasih lampu supaya tahu di sini bayinya. Ya, dewanya nggak tahu, dikasih lampu. Maka itu bid'ah haram, tinggalkan. Ya, tidak ada dalam Islam dikenal dengan acara 7 bulan, 8 bulan dari kelahiran. Ya, tidak ada dalam Islam. Cari sampai botak dari literatur sunnah Nabi, tidak akan pernah ketemu. Abadan. Tidak akan pernah ketemu. Nanti aja syukurannya yang sesuai tuntunan Nabi. Syukurannya ketika lahir. 1 dinamai, 2 dicukur rambutnya. Lalu ditimbang itu rambut, dikeluarkan
seberat rambut tersebut dengan perak, bukan emas. Bid'ah lagi kalau emas. Perak, dan bukan uang juga, perak. Jadi dicukur rambut anak antum, ditimbang berapa menit, berapa gram, maka diberikan sekadarnya perak. Lalu diakekahin, itu syukurnya. Ya kalau laki-laki 2 kambing, kalau wanita 1 kambing. Dan disunatkan dibagikan dalam keadaan matang. Baik antum bagikan ke tetangga, bagikan akikah, atau undang tetangga makan. Tidak ada acara al-fatihah, tidak. Tidak hadaratin, tidak. Yasin dan sebagainya, tidak ada. Cukup. Yaitu kalaupun mau mengumpulkan tetangga, keluarga untuk makan bersama sebagai tanda syukur kepada Allah, memakan akikah kita. Ustaz, saya menyukai seorang ikhwan dan saya suka ingat sama dia. Apa saya dosa? Jika iya, bagaimana caranya? Gampang, kawin. Betul. Sahih. Pak, ini setan. Ini setan. Lihat, dia bilang suka membayangkan. Setan sedang. Ikhwan, membayangkan laki-laki, membayangkan cewek yang bukan mahram, haram. Itu langkah-langkah setan. Ya, makanya langkah setan pertama katanya nadrun. Langkah setan yang pertama nadrun, melihat, senang, melihat senang. Setelah melihat, kalau pas lewat, salamun, sudah berani mengucapin salam. Assalamualaikum, neng, balik ke mana? Sudah mulai salah. Sekali 2 kali ngucapin salam. Salam sekarang nggak mesti pakai lisan, pakai WA, pakai Facebook. Salam. Sudah pertama melihat, yang kedua berani ngucapin salam, yang ketiga kalam. Sudah berani ngajak ngobrol. Kemarin baru salam, assalamualaikum, kacung baru. Setelah itu udah berani ngucapin berbicara. Bicara sekarang tidak mesti harus bicara kalam, lisan. WA, chatting melalui Facebook, Twitter. Kalam. Kalau sudah kalam, maka yang ketiga, yang keempat apa? Langkah setan yang keempat apa? Liqa, janjian ketemuan. Kalau sudah ketemu, maka tidaklah wanita dan laki-laki bertemu kecuali setan yang ketiga. Itulah khutwat syaitan. Akhi, ukhti, apa yang ditanyakan itu maksiat.